suatu organisasi yang bernama Budi Utomo lahir yang bergerak di bidang pendidikan. Sejarah yang telah membuktikan bahwasannya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena merdekanya Indonesia. Merdeka dalam arti kata bebas biaya pendidikan, bebas pemungutan liar. Namun apa yang terjadi? Masih banyak adik-adik kita mengalami kesulitan dalam dunia pendidikan. Sangat miris ketika melihat adik-adik kita berjualan koran setiap pulang dari sekolah hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang disebabkan oleh keterbatasan materi. Apakah ini yang disebut dengan merdeka? Tidak. Pendidikan yang merupakan suatu hal yang wajib untuk dinikmati semua anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Indonesia merupakan suatu negara yang cerdas, namun selalu saja ada kendala-kendala yang menyulit untuk seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi dalam belajar. Sebagai contoh, masyarakat melihat secara terang benderang bahwa dana yang luar biasa untuk pendidikan pasca amandemen konstitusi yakni 20% dalam APBN maupun APBD belum memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka melihat hampir tidak ada bedanya kinerja pendidikan yang mereka saksikan sebelum dan sesudah pengguliran kebijakan penganggaran terhadap pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Memang terasa sekali pendidikan itu mahal sekarang, dan lebih ironis lagi, sudahlah uang pendidikan terasa tinggi, hasilnya atau mutunya atau kualitasnya menurun. Di samping itu, jika kita telaah secara keseluruhan, semua bahan-bahan pendidikan maupun bahan makanan juga mahal, dan pengangguran juga semakin banyak. Sebenarnya, kenapa dan apa yang jadi masalah? Korupsilah yang menjadi persoalan. Karena pada dasarnya, anggaran yang telah dianggarkan tidak sampai sepenuhnya kepada pembelajar atau mahasiswa. Maka, kata yang tepat adalah tangkap dan adil bagi mereka yang tersangkut masalah penyelewengan dana pendidikan. Karena hukum tak kunjung tegak kalau kita tak bergerak, dan pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak. Jadi, saya rasa biaya pendidikan memang mahal atau relatif dirasa mahal karena ada KKN, banyaknya pemungutan lainnya, karena pendapatan masyarakat atau keluarga yang rendah, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, mutu atau kualitas lulusan semakin menurun. Bahwasannya saya berpendapat solusi sistematik yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, karena sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Dan solusi selanjutnya yaitu solusi teknis, yakni solusi yang mengangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.